Jadi, salah satu syarat untuk menjadi TNI adalah pemeriksaan kesehatan. Nah, salah satu pemeriksaan kesehatannya adalah pemeriksaan pada telinga. Nah, di sini kita akan membahas mengapa gendang telinga yang berlubang itu tidak bersikap menjadi TNI. Jadi, kita mulai bahas dari gendang telinga. Gendang telinga merupakan bagian telinga berbentuk selaput yang terletak di antara telinga luar dan tengah. Telinga sebagai bagian dari panca indera berfungsi untuk mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh. Kita dapat berkomunikasi, menikmati musik, mengetahui bahaya, maupun anak kecil belajar berbicara dari mendengarkan lewat telinga. Gendang telinga berlubang sering menjadi penyebab kegagalan pemuda-pemudi yang bercita-cita menjadi seorang anggota TNI atau Polri. Selanjutnya, kita membahas tentang anatomi gendang telinga. Secara garis besar, telinga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian luar, bagian tengah, dan juga bagian dalam. Gendang telinga tersendiri, dia terletak di antara telinga luar dan telinga tengah, yang mana dia berbentuknya seperti selaput, berbentuk bulat, kemudian berdiameter setengah hingga 1 cm dan menutupi lubang telinga. Ada juga penyebab dari gendang telinga berlubang. Dapat disebabkan trauma benda tajam, trauma tekanan darah, atau trauma suara. Baru trauma sering terjadi pada saat menyelam terlalu dalam atau terkena pukulan atau tamparan pada daerah telinga. Gendang telinga berlubang pada baru trauma ini terjadi karena terdapat perbedaan tekanan udara yang sangat besar antara telinga tengah dan luar. Trauma akustik terjadi apabila penderita terpapar suara yang sangat keras dan mendadak. Sumber suara ini biasanya berasal dari suara senjata api, mortir, atau ledakan bom. Energi gelombang suara yang dihasilkan sangat besar sehingga mampu merobek gendang telinga. Ada juga karena infeksi atau adanya koleostoma. Infeksi telinga paling sering menimbulkan gendang telinga berlubang adalah infeksi telinga tengah akut. Perjalanan penyakit ini biasanya akan berbentuk nanah di rongga telinga tengah, kemudian akan memecahkan gendang telinga. Koleostoma merupakan kumpulan epitel kulit yang mati dan terdapat di telinga luar atau tengah. Material ini sering mengalami pembusukan dan menghasilkan zat-zat yang dapat merusak gendang telinga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komplikasi. Yang pertama, gendang telinga yang berlubang akan terjadi penurunan pendengaran dari derajat ringan hingga sedang. Namun, apabila sudah disertai komplikasi, dapat terjadi penurunan pendengaran dari derajat berat sampai terjadi ketulian. Kemudian, komplikasi yang kedua ialah infeksi telinga tengah atau biasa disebut dengan otitis media supuratif kronik, yang mana didapatkan adanya pus, granulasi, dan juga apabila kondisi gendang telinga yang masih tetap berlubang akan mengakibatkan infeksi berlangsung terus-menerus dan sulit disembuhkan. Kemudian komplikasi yang selanjutnya bisa terjadi infeksi telinga terjadi karena perjalanan lebih lanjut, yaitu infeksi telinga tengah yang mengenai organ dalam seperti koklea, vestibulum, dan juga kanalis semisirkularis. Komplikasi selanjutnya adalah mastoiditis, yang mana merupakan infeksi di bagian belakang telinga yang mengenai tulang-tulang mastoid. Komplikasi yang terakhir adalah infeksi mengenai otak. Kenapa terjadi? Karena perjalanan lebih lanjut dari infeksi telinga tengah ataupun terjadi mastoiditis yang berlangsung lama. Lalu kita bahas dari pengobatannya. Gendang telinga yang baru berlubang faktor dari luar telinga dan belum terjadi komplikasi dapat disembuhkan dengan obat-obatan atau secara operatif. Penutupan gendang telinga dapat dilakukan operasi rekonstruksi gendang telinga atau bisa kita sebut timpanoplasti secara langsung, baik dengan anestesi lokal atau umum. Penderita yang telah dilakukan operasi rekonstruksi gendang telinga dievaluasi fungsi pendengarannya. Gendang telinga yang berlubang yang baru terjadi dan tidak disertai komplikasi, fungsi pendengarannya dapat kembali normal, tetapi apabila sudah disertai komplikasi, biasanya tidak dapat kembali normal. Operasi rekonstruksi ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengatasi komplikasi atau mencegah kekambuhan. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari gendang telinga yang berlubang? Yang pertama, hati-hati dalam membersihkan telinga. Yang kedua,
hindari penggunaan alat-alat tajam saat membersihkan telinga. Kemudian yang ketiga, hindari tindakan kekerasan dengan menampar pada daerah telinga. Kemudian yang keempat, hindari menyelam terlalu dalam tanpa pelindung telinga. Yang kelima, gunakan pelindung telinga saat menembak, meledakkan bom, atau terpapar suara yang sangat keras yang lain. Yang keenam, segera berobatlah bila sakit infeksi saluran pernafasan atas. Lalu, penderita yang sudah berlubang telinganya atau gendang telinganya, yang pertama, berhati-hati memasukkan air pada saat mandi. Kemudian yang kedua, hindari kegiatan berenang ataupun menyelam. Kemudian yang ketiga, hindari membersihkan telinga dengan alat yang tidak steril seperti jari, rumput, ataupun bulu ayam. Kepentingan gendang telinga pada anggota TNI atau Polri. Calon TNI atau Polri dengan gendang telinga berlubang dipastikan tidak akan lulus karena sangat sulit mengikuti latihan dan pendidikan TNI atau Polri. Kegiatan berenang, menyelam, dan mendengar ledakan senjata api atau bom pada saat latihan atau bertugas bagi anggota TNI atau Polri sangat beresiko memperberat kerusakan telinga yang sudah bermasalah. Resiko yang ditimbulkan dapat mengakibatkan penurunan pendengaran, ketulian, bahkan kematian. Ketajaman pendengaran dibutuhkan juga anggota TNI atau Polri untuk mengetahui arah tembakan musuh atau mendengarkan perintah atasan di medan tugas. Anggota TNI atau Polri cenderung kurang mendengar instruksi atasan, sulit ditugaskan di medan tempur karena keterbatasan pendengaran atau harus menghindari sungai, rawa-rawa, atau laut supaya tidak kemasukan air. Jadi, itulah penjelasan singkat mengenai mengapa gendang telinga berlubang tidak bisa menjadi TNI. Sekian dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat.